Eh, namamu tadi si Johan. Johan Sidabutar. Oke, Johan, saya dengar kamu mengganggu teman kamu. Ya, Siapa namanya? si Hiskia Bu. Iskia sama si John Samuel Bu. John Samuel. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, Jadi kamu jangan langsung merasa ciut atau bagaimana kan gitu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Tapi banyak orang yang pernah mengalami kesalahan. Namun tentu kamu punya tujuan kenapa melakukan itu. Kan gitu. ya, Kira-kira apalah tujuanmu melakukan gangguanmu kepada teman? Yang kemarin kan ibu bilang itu enggak etis. Kamu tarikkan celananya karena mungkin molor. Tujuanmu melakukan itu apa? main-main Bu. Hanya main-main. Berarti untuk membuat supaya kamu senang atau seloroh begitu ya, main-main dengan teman. Kalau untuk main-main, ada nggak cara yang lebih efektif untuk kamu dapat mendapatkan kebutuhan? Kan main-main itu kebutuhan kesenangan kan? Ya Bu. Ada nggak cara lain yang kamu inginkan untuk membuat kamu senang bermain-main dengan temanmu? Ada Bu. Menurutmu apalah itu contohnya? Yang bisa membuat kau main-main dengan teman tapi menyenangkan, jangan yang mempermalukan begitu. Seperti main bola. Main bola, main apa lagi? Bisa main engklek atau main guli, ya kan? Ya Bu. Nah, ada nggak kemauanmu atau keinginanmu untuk berbuat lebih baik? Ada Bu. Nah, saat kau berbuat tindakanmu kemarin sama kawanmu, kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan kah? Tidak kan? Ya. Terus apa yang bisa mengubah perilaku kamu saat membuat sikap yang seperti itu, ya? Apa yang bisa mengubah kegiatan perilakumu itu menurutmu? Kemauan diri sendiri kan? Bisa kau berubah kan? Ya Bu. Nah, wajar nggak kau berbuat seperti itu sama temanmu? Tidak wajar Bu. Tidak wajar. Ketika kau membuat itu, melakukan itu, bagaimana perasaan temanmu? Malu. Malu kan? Jadi berarti kan kita bisa membuat satu permainan yang tidak membuat kawan kita malu, kan gitu. Jadi untuk memperbaikinya itu menurutmu apalah tindak lanjutmu? Tidak melakukannya lagi. Tidak melakukannya lagi. Apakah dengan tidak melakukannya lagi kawanmu itu enggak merasa malu lagi? Tidak Bu. Iya. Terus bagaimanalah reaksimu terhadap dia sekarang ini? Bagaimana? Apa tindakanmu terhadap dia nantinya? Apa yang kau lakukan kepada dia? Karena Meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi kan? ya Bu. Jadi saat ini menurut kamu itu sudah memalukan dan kamu tadi bilang enggak melakukannya lagi. Padahal keyakinan di sekolah kita, keyakinan dulu peraturan dibilang. Jadi peraturan itu lebih efektifnya dikatakan keyakinan. Supaya kau meyakinkan dirimu bahwasanya dengan berbuat itu kamu enggak menuruti disiplin sekolah lagi. Kan kamu di situ menunjukkan disiplin yang tidak baik kan? Iya. Nah, jadi apalah tugasmu saat ini? Setelah selesai kamu tadi minta maaf dan ini, bagaimana lah apalah tugasmu untuk selanjutnya? Apalah tugasmu selanjutnya? Apa yang kau lakukan selanjutnya? Sebagai temanmu dia.
melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan peraturan atau keyakinan sekolah ya. Nah, jadi sebagai siswa terhadap siswa harus saling menghargai. Kamu di situ udah tidak menghargai dia lagi kan? Karena kamu memperlakukan dia di depan umum dengan tidak baik. Jadi kedepannya kamu harus bagaimana dalam berkawan, bagaimana di kelas, bagaimana di sekolah, bagaimana, coba ungkapkan dulu dengan tegas. Ayo bilang yang dari dalam hatimu aja. Saya harus begini, saya akan usahakan lakukan. Apalah yang bisa kau kerjakan? Coba. Saya akan melakukan hal yang baik dan tidak melakukan hal yang buruk lagi. Dan menuruti apa? Menuruti peraturan sekolah. Iya. Jadi bertindaklah sesuai dengan hal-hal positif atau budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah ini, ya. Supaya kelak, karena apa? Ketika kamu nggak siswa pun nanti di SMP Lumban Julu ini, kamu yakin dengan sikapmu itu tidak membuat orang lain malu, ya. Perbuatanmu tidak membuat orang lain jadi balas dendam. Kan kemarin dia mengaku, aku balas dendam sama dia, kan begitu kan? Jadi apa tindakanmu ketika kau minta maaf, tadi kau bilang gitu. Jadi saya harap kamu bisa melakukannya sesuai dengan ungkapanmu tadi. Bukan saya yang mengungkapkan, kan kamu. Maka berusahalah melakukannya sesuai dengan keyakinan yang kita buat di kelas dan di sekolah ini. Karena kamu kan sebagai anak paling besar lagi, kelas 9 lagi di sekolah ini. Hak kalian itu harus ditiru oleh adik-adik kelas. Jadi kalau kamu nanti berbuat senonoh, ya adik-adikmu meniru yang begitu. Kamu nggak jadi contoh lagi kan? Jadi kita ini sebagai anak paling besar, baik di rumah harus ditiru adik-adik. Kalau di sekolah sebagai kelas paling besar, ya ditiru adik kelas juga. Apa yang terbaik, apa yang positif, itulah yang kau lakukan di sekolah ini ya. Oke. Siapa namamu? Iya, saya mendengar kamu ada masalah dengan orang tua, karena masalah melawan orang tua, ya kan? Apa masalahnya hari itu? Saya tidak memberikan hati kepada orang tua. Iya, jadi kamu tidak memberikan HP ke orang tua karena kamu main HP, jadinya lupa mengerjakan yang lain, begitu ya? Nah, sebagai anak harus sebenarnya tunduk kepada orang tua, kan begitu nak ya? Nah, sementara keyakinan ya atau disiplin lah ya, disiplin di sekolah kita sudah diterapkan harus memakai handphone itu sampai batas pada jam 8. Terus saat itu kamu mau dimintain HP itu pada jam berapa? Jam 7. Sampai jam berapa kamu bermain HP kala itu? Sampai jam 9. Berarti tidak disiplin lagi sesuai keyakinan atau aturan yang dibuat di sekolah ya. Nah, jadi berarti menurut Preti bermain HP sampai batas waktu jam 9 itu tidak pas lagi sesuai keyakinan kita kan? Nah, jadi bagaimanalah tindakanmu ke depannya jika orang tuamu memintakan HP ini, bagaimana kira-kira? Untuk selanjutnya bagaimana tindakanmu? Kan dengan tindakanmu ini apalah respon orang tuamu? Bagaimana respon orang tua? Marah atau bagaimana? Orang tua marah ya. Jadi karena orang tua marah dengan itu, maka jangan, sehingga
orang tua tidak marah dengan kamu lagi dengan perlakuan dengan barang ini gimana? Kalau dari mama Terus memakai HP sampai waktu ini selesai. iya, jadi memang kebutuhan yang menggunakan HP ini mencari tugas-tugas dari sana, ya kan? Lalu berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari kita seperti bapak, ayahmu kan jauh dari kamu kan? Nah, namun kan perlu juga kamu merasakan kasih sayang dari orang tuamu yang jauh karena kebetulan bapak nggak bersama denganmu menelponnya. Nah, namun harus tetap memiliki disiplin, ya karena. Nah, kemudian apalah reaksimu kepada mama? Apa reaksimu terhadap mama supaya ini bisa dilaksanakan? Lalu apakah dia minta maaf kau bisa memulihkan hubunganmu dengan mama lagi? Selain minta maaf kira-kira apa? Apalah tindakanmu selanjutnya sehingga dalam penggunaan handphone ini tidak menjadi masalah di dalam keluarga? Nah, berarti sesuai aturan lah kau menggunakan handphonemu, ya kan? Lalu jangan jadi melawan orang tua gara-gara handphone ini. Jadi dari kegemaranmu selama ini bermain HP di luar ketentuan yang dibuat oleh keyakinan sekolah kita, maka itu tidak lagi dilakukan, kan begitu. Jadi artinya walau kamu nanti nggak murid saya lagi ke depan kalau datang, berarti kamu harus memiliki disiplin menggunakan disiplin menggunakan HP anaknya supaya kamu kelak bisa menjadi orang pintar, baru bisa ini menjadi apa lagi? Terus menjadi apa lagi? Iya, disiplin menggunakan handphone ya. Disiplinlah kau menggunakan handphonemu, disiplinlah menuruti orang tuanya, dan harus punya tujuan setiap kelakuan kita sehingga menimbulkan budaya yang positif. Jadi nanti kan kau jadi terbiasa menggunakan handphone itu sampai batas jam 8 dan kamu menggunakan handphone itu bukan untuk bermain game tetapi untuk mengerjakan tugas-tugas atau PR. Iya, sekian yang bisa kita tapi nanti aplikasikanlah dalam kehidupan sehari-hari atau praktekkan sehingga kau bisa terbiasa dan itu menjadi karaktermu. Tidak bermain HP lagi dengan sembarangan, tidak melawan orang tua lagi dengan asiknya main HP. Jadi kalau lawan orang tua itu tidak terulang lagi dengan caramu tadi, dengan kamu tadi menuruti setiap keyakinan yang dibuat. Jadi aku harus begini, aku begini. Kau yang menentukan sendiri sehingga kau menjadi orang yang disiplin dengan keyakinan yang sudah dibuat. Ya, oke. Baik, terima kasih waktu. Berarti saya harap dengan menuruti keyakinan yang kita buat ini kelak kau menjadi orang berhasil. Oke?